Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, al-mukarramun, para ulama hadir, Bapak Kiai Sulhan, Bapak Kiai Yasin, Bapak Kiai Eko, Bapak Kiai ingkang nembe rawuh, Bapak Kiai Purnoto, Pak Kiai Mahmud, Al Ustadz Ketua RT 66 rahmatullahi alaihi, dan seluruh warga RT 66 dan 69. Oh, jauh sekali, Pak. 66 39 ini piye? 39 66 pemekaran, Pak. 65 nya mana? Enggak urut ya. Tapi lingkungannya berjejer. Oh, kok hanya ada di Kutai Timur ini? Biasanya ya urut biasanya. Biasanya yang enggak urut itu malah duitnya akeh. Gak mulih-mulih dari Pak Eko. Dai pembangunan bareng. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat, salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pidatonya nggak usah panjang-panjang karena tidak pakai bahasa Jawa, jadi kayak iso Indonesia suwe-suwe. Karena biasanya pidatonya pakai bahasa Jawa. Kan kita ini mubalik Jawa, bukan mubalikan. Jadi ini pakai bahasa Indonesia, sidik tapi jelas hitungannya. Bapak Ibu, karena ini Maulid Nabi, sebagai tanda bukti kita cinta Nabi, maka saya akan menyampaikan beberapa dawuhnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan tanda-tanda orang mau dikehendaki baik oleh Allah itu antara lain dia dimengertikan atau dimudahkan untuk belajar agama. Jadi kalau kita ini ingin tahu orang itu insya Allah dikehendaki baik atau tidak, cukup bisa dilihat satu indikator atau satu petunjuk, yang diantara lain petunjuk itu adalah dia akan dimudahkan untuk belajar ilmu agama.
Jadi termasuk kita yang ada di sini ini, dan yang ada di sana, dan ada yang di sana, insya Allah semuanya akan dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah masuk dalam kategori orang-orang yang mau belajar agama. Dan orang yang mau belajar agama itu adalah salah satu indikator atau tanda akan dijadikan sebagai orang baik. Gitu ya. Nanti kalau pilihan RT, Pak RT-nya datang apa enggak? Kalau datang, sering datang ke pengajian, itu Pak RT baik. Berarti termasuk bukan saja pilihannya Allah, bukan saja pilihannya manusia, termasuk pilihannya Allah. Begitu Pak Yasin kira-kira. Pak RT teko ini. Jawa atau luar Jawa Pak? Luar Jawa. Luar Jawa. Mesti Jawa gak ngerti itu. Jadi kalau kita rasani saja pakai Jawa dia nanti. Dawuhnya Kanjeng Nabi itu mayuridillah bihi khairon yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah baik, menjadi orang baik, tandanya itu Allah akan memberinya kesempatan untuk belajar ilmu agama. Itu pakai man. Man itu adalah huruf umum. Siapa saja, laki-laki, perempuan, muda, tua, kecil, besar, ganteng, jelek, kok gelem belajar agama, kok mau belajar agama, itu adalah salah satu tanda dia akan dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'ab bin Akhbar, seorang yang ahli dalam bidang kisah-kisah Israiliyat. Apa kisah-kisah Israiliyat itu? Kisah-kisah yang disebutkan dalam kitab-kitab Taurat. Itu mengisahkan, itu disebutkan dalam kitab Taurat. Dia berkata dalam kisah itu, berarti termasuk kalam ilahi, ini kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti itu di hari kiamat, orang-orang yang amal baiknya kalah dengan amal jeleknya, oleh Allah langsung, oleh malaikatnya Allah langsung digiring ke neraka. Itu kisah Israiliyat di kitab-kitab Taurat. Nanti kalau lebih tinggi jeleknya langsung dibawa ke neraka. Namun sebelumnya nyampe neraka, Allah itu akan ngutus malaikat untuk menginterogasi lagi orang-orang yang seperti tadi itu. Malaikat tanya dulu sebelumnya dimasukkan. Setelah ditimbang itu kan nggak ditakoni dulu, set seperti nimbangi sawit itu, set gitu. Nanti kalau jelas jeleknya lebih banyak langsung digiring. Sebelum nyampe neraka ini Allah itu ngutus malaikat. Malaikat takonono dhisik. Tanya dulu kok basa Jawa. Pak RT gak ngerti nanti. Malaikat, ini kisah di Taurat ini. Malaikat tanya dulu dia, diinterogasi dhisik. Takonono. Tanyaan. Tanyailah. Oh, tanyaan. Tanyailah. Orang tadi itu yang kejelekannya lebih tinggi daripada kebaikan. Tanyai dia. Tanyanya begini, hal tuhibbu aliman? Apakah dia itu suka orang alim apa tidak? Siap. Berangkat dia tanya kepada orang tadi. Ya fulan, mas, sampai niku seneng wong alim apa enggak? Tidak seneng. Akhirnya dilaporkan kepada Allah. Mboten seneng ya Allah. Tanya lagi,
Sebelum tanya itu ada lagi begini. Pertanyaan-pertanyaan begini. Hal jalasa fi majlisi alimin. Tanya dulu begitu. Apakah dia pernah ngaji di Yayasan Miftahul Ulum? Itu dulu tanyanya. Ternyata setelah dijawab, ternyata tidak pernah ngaji di Miftahul Ulum. Hanya nginceng saja dari jalan sana. Jadi tidak hadir di sini. Dilaporkan kepada Allah. Tidak ya Allah. Wes. Pertanyaan kedua, coba kamu tanya. Hal tuhibbu aliman. Seneng nggak sama orang alim dia itu? Orang tadi itu yang lebih banyak jeleknya tadi. Tanya. Malaikat tanya. Akhirnya ternyata orang ini bilang tidak suka orang alim. Laporkan ke Allah. Tidak suka orang alim ya Allah. Oke. Gimana? Atau enak itu, Mas? Oh, ngoten. Lanjut, nggih. Lanjut. Pertanyaan kedua selesai dan ternyata dia tidak suka orang alim. Pertanyaan ketiga, si malaikat tadi tanya, kata Allah, tanya lagi. Hal akala fi maidati alimin. Sampai tanya, pernah enggak makan sama orang alim? Mungkin di sini kalau ada orang apa mantenan itu, Pak. Resepsi mantenan, pengantenan, kemudian dia becek lewong Jawa. Apa bahasa Indonesia ini? Angel pidato yang gini jan. Dengan resepsi. Undangan resepsi. Angel ning gini. Pengajian ning gini. Karena dai pembangunan. Hal jalasa fi maidati alimin. Pernah nggak dia itu makan bersama orang alim? Minimal pernah datang dalam undangannya orang alim, akhirnya orang alimnya di sana, dia di sini. Itu sudah satu grup lah. Pernah nggak makan? Walaupun tidak sengaja sama-sama datang undangannya orang pada pengantenan misalkan bareng-bareng. Ternyata tidak pernah juga. Jadi kalau ada orang alim dia itu pasti menyingkir. Pasti menyingkir. Sampai mau datang ke tempat mantenan saja, kalau ada orang alim dia nyingkir, saking gak sukanya sama orang alim. Ternyata tidak juga. Lantas datang ke Allah, tanya lagi begini. Hal sakana fisik katin fiha alimun. Apakah dia itu bertempat tinggal di gang yang dimana gang itu ada rumahnya orang alim? Wow. Oh, katanya malaikat, saya tak tanya dulu kepada Pak RT 66. Karena dia penguasanya. Kan singgo catatannya Pak RT. Pegang kepala nih. Iya. Kakaknya ini Pak RT ada di rumah saya, daerah saya itu wong arep kawin lagi, mau minta ke Pak RT surat keterangan menikah, itu nggak dikasih Pak RT, nggak jadi. Pak RT itu di atasnya Pak Jokowi, Pak. Nggak jadi nikah orang ini, padahal top ini orang mau nikah lagi nih, minta tanda tangan, nggak dikasih sama Pak RT. Jadi Pak RT ini orang yang tahu terorisme dan lain sebagainya, ini Pak RT. Makanya di atasnya Pak Jokowi. Apakah dia tinggal di suatu gang yang dimana di situ ada rumahnya orang alim? Akhirnya ditanya seperti itu. Akhirnya ternyata orang ini tadi bilang, enggak juga. Akhirnya dilaporkan ke Allah, enggak ya Allah, tidak ada, dia tidak. Wis, tanya lagi. Ini sudah 4 pertanyaannya. Yang nomor 5, tanya, hal wafaqo ismuhu isma alimin au nasabuhu nasaba alimin. Coba tanya dia namanya. Barangkali namanya dia itu sama dengan orang alim tertentu. Atau nasabnya dulunya di atasnya ada orang alimnya. Wah, misalkan Pak Sulhan. Jenenge wong yang tadi Sulhan. Sini Sulhan kan Pak Yainya. Barangkali sama dengan Pak Ivo.
Bapak Yasin. Ternyata orang yang tadi mau dimasukkan surga itu nggak sama juga dengan kiai-kiai itu namanya. Wah, mumet nih petugas ini. Akhirnya pertanyaan terakhir, coba ditanya lagi. Hal ahabbah aw hal yuhibbu rojulan yuhibbu aliman? Pertanyaan yang keenam. Coba ditanya, apakah dia itu senang kepada seseorang yang orang yang disenangi ini senang kepada orang alim? Lah ya wis lagi. Lah ya wis lagi. Coba ditanya pertanyaan yang paling terakhir, apakah ini dia itu senang seseorang yang seseorang ini senang kepada orang alim? BE menawa tahu kenalan dulu di mana begitu dengan seseorang yang ternyata orang itu senang kepada orang alim. Ternyata orang ini jawab, iyo, aku punya teman, yang teman saya ini temannya orang alim. Apa nggak bisa bohong? Bohong nggak bisa. Di akhirat besok itu sudah ada dalam kitab apa surat Yasin itu, al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aidihim wa tarhadu wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma ing dalem Jawa meneh. Al-yauma di waktu itu, waktu pas hisab itu, wangel. Sesuk aku sesuk lek ngundang khusus wong Jawa. Wangel. Al-yauma pada waktu itu, pada waktu penghisapan itu, nakhtimu aku kunci begitulah kira. Ala afwahihim, mulut-mulut mereka. Besok itu dikunci mulut itu, nggak bisa bohong. Kalau sekarang kan ngomong bohong kan masih bisa. Besok itu dikunci. Wa tukallimuna aidihim, tangannya yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, disaksikan oleh kakinya. Bima kanu yaksibus, dengan sesuatu perkara yang mereka kerjakan. Jadi intinya kalau tadi itu yang mau dimasukkan neraka tadi itu ngomong kenal betul, itu kenal betul, gak ngarang. Kalau sekarang bisa ngarang, masih bisa ngarang. Nah akhirnya ternyata iya dilaporkanlah kepada malaikat, kepada Allah, ya Allah ternyata orang ini punya teman yang temannya ini adalah orang, punya teman orang alim. Akhirnya Allah apa? Malaikat gak usah dimasukkan neraka orang ini. Bisyafaatihi, syafaatnya orang alim ini, orang ini keluarkan atau nggak usah jadi dimasukkan neraka. Masya Allah, wong alim itu bisa nyafaati umatnya. Nah, kita ini mbok sing ngalim-ngalim apa mbok ini nggak tahu ini. Yang jelas kita ini ya jadi dai lah lumayan, walaupun nggak bisa ngomong Indonesia lah. Jadi lumayan lah, lumayan dai bangunan. Jadi masih lumayan ini. Ini nanti bisa jadi saksi, bisa nyafaati. Bapak Ibu, Pak Sinten. Pak Parmin. Pak Parmin. Dari monggo saking Polres naik ke atas. Pak RT, Bapak Pak RT. Lah, Pak RT monggo dikawal. Kawal Pak RT. Dalam. Oh ngoten. Saking Polres Pak nggih. Monggo. Rencang kula nggih kuat dateng. Monggo Pak. Monggo pindah. Jawa Pak. Jawa. Asli. Oh, makanya monggo kok ngerti jenengan. Ini maka anak-anak yang ada di sini ini pesannya Luqman Hakim, jalisil ulama wazahimhum birijlaika. Jadi anak-anak ini harus terus dekat kepada ulama.
anak-anak ini harus dekat terus dengan ulama. Nanti anak-anak inilah yang menjadi andalan kita. Anak-anak inilah yang menjadi andalan kita untuk nanti memberikan syafaat, di samping orang-orang alim akan memberikan syafaat kepada kita. Orang itu kalau sudah alim, nanti anak-anak ini insya Allah jadi orang alim dan orang soleh. Amin, amin. Akan dianugerahi 20 perkara di dunia dan 20 perkara nanti di akhirat. Ini kalau dipidatokan ini bisa berseri-seri. Berseri-seri. 20 di dunia, 20 di akhirat. Saya tunjukkan satu saja. Yang lainnya nanti diundang lagi tapi pakai bahasa Jawa. Bocorannya begini. Orang itu kalau sudah alim, ini yang di dunia saja ya. Itu semuanya benda yang ada di dunia ini ditundukkan kepadanya. Itu kalau orang alim betul. Maka ada banyak orang-orang alim dan waliullah. Kadang-kadang tidak ketahuan sholatnya kapan. Betul apa enggak? Mbah Yai As'ad Samsul Arifin dan kiai-kiai yang lain. Salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Punya pondok muridnya 15.000. Temannya bapak saya. Di situ Bondo. Tidak pernah santrinya itu melihat beliau sholat itu tidak pernah. Tidak pernah beliau itu terlihat sholat 5 waktu itu tidak pernah. Kalau ada sholat 5 waktu santrinya jamaah, itu beliau itu ya mengerjakan sesuatu yang urusan membersihkan depan pondok, asrama dan lain sebagainya, atau servis-servis yang lain. Maka kadang-kadang kita berpikir mereka ini bisa lintas dunia itu dengan memakai angin dan lain sebagainya. Sa'atin wahidatin. Karena apa yang ada di depannya ini sudah ditundukkan kepadanya. Ini keterangan di kitab miliknya Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin. Sampai golek ikan di Sohifah akhir-akhir. Dunia ini sudah ditunjukkan seperti Nabi Sulaiman itu naik kemana-mana, naik angin itu. Karena dunia sudah ditundukkan oleh Allah kepadanya. Jadi ada seorang namanya Mardianto. Enak jeneng Mardianto. Celukane Gus Mardi. Itu rumahnya Jember, Jawa Timur. Itu suatu ketika mungkin keterucut dia. Itu ya juga nggak pernah kelihatan sholatnya. Tahu-tahu, ayo cepet-cepet. Masjidil Haram, wis adzan nih loh. Masjidil Haram sudah azan nih. Wah, orangnya kaget ini, temannya Gus Mardi. Berarti selama ini orang ini sholatnya di Masjidil Haram. Karena dia tuh apa keterucut bahasa Indonesia nih Pak? Keceplosan Pak Yasin ya sawi tiba ya. Bahasa Indonesia ini ya rada lemot itu. Ke loadingnya lama, keceplosan dia. Ayo cepet-cepet. Masjidil Haram sudah azan. Nah, orang yang di sampingnya ini kaget. Berarti orang ini selama ini sholatnya Masjidil Haram, makanya gak ketahuan. Bilam khatin makitan, set, bisa ke sana. Ini yang cerita Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Ditunjukkan tadi apa Bang? Ditundukkan, bukan ditunjukkan. Ditundukkan semua yang ada di bumi ini kepadanya. Yang nomor 2, orang alim. Orang kalau alim betul, bukan alim-aliman loh ya. Alim betul itu. Semua yang ada pada dirinya itu berkah. Sampai bumi yang pernah diinjaknya itu berkah.
Makanya kalau panjenengan pernah ke Masjidil Haram, itu ada beberapa tempat sangat mustajab. Karena dulu itu dipakai oleh para nabi untuk beribadah. Antara lain Hajar Aswad sama pintunya Ka'bah. Apa namanya? Multazam. Ini tempat mustajab loh. Sampean jangan batin-batin yang jelek-jelek. Langsung mustajab jadi perkara nanti. Masalah. Makom Ibrahim, tempatnya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Kalau naik seret, dulu itu Nabi Ibrahim itu serut, seperti lift itu. Itu ada tempatnya, itu mustajab. Tempatnya Sofa Marwah. Tempatnya Siti Hajar mencari air. Itu mustajab. Tempat itu mustajab. Tempat yang pernah disinggahi oleh orang alim itu berkah. Maka dulu santri-santri dulu itu sering mengundang para kiainya untuk tidur di rumahnya. Duduk saya loh Pak, ini saya pas 2 hari ketepatan Pak Yasin ini. Itu tidur di situ. Karena bekas tempat itu akan memberkahi. Karena apa? Orang yang tidur di situ itu, yang istirahat di situ itu, hatinya sudah mu'allakun billah. Selalu terisi dengan kalimat-kalimat Allah. Bapak Ibu, survei membuktikan. Ini jurnal ilmiah Pak Eko. Ada seorang muslimah dari Jerman. Jerman mana loh, Eropa, bukan jejere kauman. Jerman. Itu meneliti bahwa bacaan-bacaan sholawat yang dibaca oleh kita itu ternyata bisa menyebabkan orang yang membaca dan yang mendengarkannya bisa menjadi orang yang mempunyai kepribadian yang baik. Karena berkat sholawat yang dilantunkan tadi. Walaupun yang dilantunkan tadi itu, yang melantunkan itu gak paham itu artinya. Paham apa? Paham apa enggak Bu? Enggak paham. Tak jamin lek paham. Sing kiai ngene kiai ora paham kok. Enggak paham itu. Itu bahasa sastra Bu. Seperti kita itu berjuta-juta bintang di langit. Hanya satu yang bercahaya. Berjuta-juta gadis yang cantik. Hanya dirimu yang ku cinta. Ngono kuwi kan ya wangel to ngono kuwi. Lah itu yang namanya itu tadi yang jenengan baca tadi itu ibu-ibu. Itu kata-kata sastra. Wong kita aja kata-kata sastra yang Indonesia aja ndak paham kan, apalagi itu bahasa Arab dan itu memuja-muji Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampean baca, ngerti apa tidak? Baca saja Bu. Insya Allah panjenengan dan keluarga panjenengan dan keturunan-keturunan panjenengan sampai hari kiamat dapat berkahnya itu. Woconen pokoknya. Saya ini termasuk setiap hari membaca bersolawat-solawat. Jenis solawat banyak saya baca. Saya bukan pamer, tapi ini bagian daripada saya mensupport panjenengan. Dan saya yakin pasti itu akan bermanfaat untuk diri saya, keluarga saya, dan keturunan saya. Tak waca terus. Kalau saya pas di rumah, saya pakai ada hitungannya. Tapi kalau saya bepergian gini ini, saya waca semampunya saja, karena saya nggak bawa tasbih nanti saya dikirain dukun kan Mas sampean. Dimintai air terus berat saya ini. Padahal ya gak bisa. Ya, saya enggak. Biasanya kalau di rumah saya habiskan itu sholawat-sholawat tuh saya selesaikan 1,5 jam itu semua selesai. Sholawat ini, semua saya selesaikan. Padahal aku juga ngerti arti ini loh Bu, sama dengan jenengan loh. Tapi saya yakin itu akan membawa keberkahan kepada. Loh itu yang dibacakan adalah Sayyidul Mursalin.
Tanpa nurnya Muhammad, dunia ini tidak akan diciptakan oleh Allah. Sayyidul Mursalin, orang yang dipuji dan dilem, apa ya, puji ya dilem itu, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quran, yaitu Muhammad. Laulaka ya Muhammad, jika kamu tidak ada, ma khalaqal ard, maka saya tidak akan menciptakan bumi ini. Sebelum Nabi Muhammad itu lahir, nurnya Nabi Muhammad itu sudah diciptakan dulu. Loh, itu kalau sampean baca, wis to ampuh Pak. Dahsyat itu. Dahsyat. Percaya nggak percaya seperti itu. Ini survei ilmiah. Bisa menciptakan orang itu mempunyai kepribadian yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, maka saya berpesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak ini jangan dijauhkan dari orang alim. Siap? Sudah sak mampune terus berkumpul sama orang alim. Wazahimhum birizlaika. Terus birizlaika itu dekat sekali. Jadi teruslah bersamanya. Insya Allah kalau terus bersama ulama, insya Allah bisa mencontoh ulama atau alim seperti ulama. Orang dekatnya parfum, walaupun tidak pakai parfum, ya bau parfum. Tapi ya, saya barusan tidak pakai parfum. Biasanya saya niati, saya pakai parfum, jelas-jelas saya hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi gimana kok lali ya Pak ya? Mungkin capek, ini tadi sudah 3 kali loh saya. Ya sing ngrungokne pancet iki ae lho. Melo ini orang-orang ini. Ini saya juga heran ini. Kok ikut aja. Biasanya saya pakai parfum, niat saya hormat kepada Rasulullah SAW. Nggak main-main Pak. Kita hormat kepada Rasul. Jadi terus ikuti, karena sekarang Nabi itu tidak ada. Pewarisnya itu adalah ulama. Nabi sudah tidak ada, pewarisnya yaitu ulama. Dekatkanlah anak-anak kita itu kepada ulama. Insya Allah nanti akan mensyafaati kita, anak-anak kita itu. Kemarin pernah saya baca tadi malam ya, yang saya geliling-geliling itu. Ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang mempunyai keturunan yang beriman, nanti orang ini akan dikumpulkan sama orang-orang atau anak-anaknya yang beriman itu. Jadi besok ini kita akan ketemu dengan mbah-mbah kita, nabi-nabi kita, asalkan kita itu mati dalam keadaan iman. Syaratnya, passwordnya harus iman dulu. Makanya sering orang-orang itu bilang, aduh alhamdulillah mbah saya sudah wafat. Loh kok alhamdulillah sudah ketemu dengan eyang-eyangnya yang beriman. Itu memang ada dalam satu tafsir At-Tabari, itu dikatakan begitu. Orang-orang yang beriman akan ketemu keturunan-keturunannya yang beriman nanti di akhirat sana. Ketemu. Mbahku. Kita kan keturunannya Nabi Adam. Jadi masih gagah kita ini. Ketemu. Tapi syaratnya apa? Kita adalah orang yang beriman. Itu syaratnya. Itu passwordnya. Username-nya, keturunannya, username-nya. Tapi kalau tidak ada berimannya tadi, itu passwordnya, nggak bisa ketemu. Walaupun kita ini anaknya Nabi Adam. Jelas ya? Jelas. Itu nanti anak-anak itu akan memberikan syafaat. Orang alim memberikan syafaat karena ilmunya, anak-anak itu memberikan syafaat karena kita telah meminterkan anak-anak itu. Kisah juga, Israiliyat juga. Israiliyat itu yang tadi itu yang di mana? Itu dulu itu, wah sudah lama ini Pak. Terus ya? Tenan Pak? Oh nggih. Kita nggih ikhlas ya. Apa tadi? Israiliyat. Nabi Isa itu pernah berkelana. Memang Nabi Isa itu berkelana.
Kelana. Ketemu pemakaman, di situ melihat beberapa pemakaman itu yang dimakamkan di situ itu disiksa oleh malaikat. Tapi Nabi Isa terus saja, ini disebutkan dalam kitab Khazinatul Asrar. Terus disiksa Nabi Isa terus, tapi ngerti ini disiksa. Kemudian setelahnya Nabi Isa ini berkeliling kemana-mana, beliau kembali lagi lewat situ. Kok sudah nggak disiksa? Akhirnya Nabi Isa itu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin tahu waktu saya lewat sini, pemilik kuburan ini kok disiksa oleh kamu, oleh malaikat. Tapi setelah saya kembali, kok tidak disiksa? Akhirnya dibukakanlah ya basirahnya Nabi Isa. Akhirnya diceritakan bahwa orang yang disiksa itu di situ itu berhenti disiksa. Ini ceritanya itu Nabi Isa itu kalau berkeliling kan lama sampai kembali lagi. Punya anak, punya perempuan, punya istri. Di mana istrinya ini ketika dia meninggal, istrinya ini dalam keadaan hamil. Setelah besar 9 bulan, istrinya ini melahirkan. Setelah melahirkan, dididik dibesarkan, kemudian dididik dan dibelajari ngaji di Yayasan Miftahul Ulum. Dididik, taruh sini, dididik para kiai-kiai ini, Miftahul Ulum, nggih. Akhirnya sampai bisa membaca seperti anak yang baca Al-Quran tadi itu, di sini tadi. Ya Isa, aku ini malu menyiksa orang yang di kuburan tadi itu. Dia itu padahal orang fasik, orang hina yang di kuburan. Kamu tahu kan sebelumnya kusiksa dia ini yang di. Tapi setelah karena dia itu mempunyai suami istri yang melahirkan, ketika ditinggal dia masih hamil dan kemudian melahirkan dan anaknya dididik dan membaca kalimat-kalimatku di atas muka bumi ini. Kok aku mau menyiksa lagi baca bapaknya? Aku malu. Sementara kalimat-kalimatku dibaca anaknya di atas bumi dan aku menyiksa bapaknya yang di bawah bumi. Aku itu malu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Israiliyat. Jadi anak-anak ini nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Allahumma amin. Pokoknya itu minimal harus mengerti membaca. Setelah nanti agak besar bisa memahami stepnya. Setelah bisa memahami bisa mengamalkan. Itu caranya. Jadi nanti jangan berhenti, Pak. Anakku sudah pinter baca Quran selesai ya. Belum. Itu masih etapa pertama. Nanti etapa kedua, belajarkan mereka sampai dia itu bisa memahami. Nanti etapa yang terakhir, anak ini bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi belajar itu tidak ada habisnya. Minal mahdi ilal lahdi. Kesimpulannya bahwa biar kita itu mempunyai tabungan di dunia sampai akhirat nanti, anak inilah satu-satunya harapan kita. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Allahumma amin ya robbal alamin. Saling kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan keberkahan dalam rizki kita, keberkahan dalam ilmu kita, keberkahan anak-anak kita, turun kita ila yaumil qiyamah, keberkahan pekerjaan kita, keberkahan kesehatan kita,
Karena kalau tidak sehat, tidak mungkin saya bisa sampai di sini. Jadi mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah al-mu'azzamah wasabil masani an taftaha lana bi kulli khair wa anta tafdhula alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahli khair wa anta amilana mu'amalata li ahli khair wa anta tahfaduna fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa bu'sin wa fitnatin wa dhain innaka wali kulli khair wa mutafadilun bi kulli khair wa muti bi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bin iman wa tawwil umurana wa wasi' arzaqana timlana bi khairin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.